Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Untuk kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan bahas tentang sebuah tema, yaitu sibuk mencarimu setelah lama menghilang. Sibuk mencarimu setelah lama menghilang. Sora akan mengingatkan pembacaan untuk banyak orang. Belum tentu cocok sama kamu ya, dan belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Cek semua video di channel ini karena tidak mengenal batasan waktu. Atau kamu bisa personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, teman-teman, kalau Sora lihat ya, ada seseorang yang kepingin untuk membangun lagi sebuah relationship sama kamu ya. Setelah sebelumnya ada jarak, setelah sebelumnya ada, kalau Sora lihat, situasi terpotong atau situasi terputus di antara kalian. Kalau yang Sora lihat di sini, dia itu kayak pingin mengusahakan lagi membangun relationship sama kamu, memperbaiki gitu ya. Jadi sebelumnya ada situasi yang mungkin rusak atau hancur di antara kalian, dia itu pingin berusaha untuk memperbaiki. Dan kenapa dia begitu berniat mencari kamu? Dia ingin menunjukkan usaha dia yang sangat besar untuk meraih kamu kembali. Kayak pengen nunjukin loh, ini aku masih mau mengusahakan hubungan kita ya. Kalau Sora lihat di sini, hubungan kamu tuh sama dia banyak sekali perjalanan naik turunnya, banyak sekali goncangannya ya. Membawa dia itu menghadapi situasi-situasi di mana dia itu harus menghadapi ketakutan dia, kekhawatiran dia, ketakutan dia, kekhawatiran dia, trauma-traumanya dia, dan begitu juga dengan diri kamu. Intinya, hubungan ini juga banyak sekali pembelajarannya ya. Banyak sekali pembelajarannya, dan ketika dia itu meninggalkan kamu sebelumnya atau berjarak sama kamu, itu karena memang ada sesuatu yang sedang dia coba untuk kerjakan ya. Ada hal-hal yang sedang dia usahakan ya, entah itu di dalam perbaikan dirinya dia sendiri, entah itu mengurus sesuatu. Tapi intinya kalau Sora lihat, orang ini itu menjauh itu karena berusaha untuk memperbaiki keadaan dia, memperbaiki hatinya dia, memperbaiki juga segala hal gitu ya. Mencoba mencari tahu mungkin apa yang benar-benar dia mau, apa yang benar-benar harus dia putuskan, apa yang benar-benar tegas dia inginkan. Oke? Dan kalau Sora lihat ya, kembalinya dia mencari kamu itu juga karena kalau Sora lihat banyak energi pembelajaran sebelumnya di antara kalian. Di dalam hubungan ini banyak pembelajaran. Dia banyak merasa belajar dari hubungan ini. Lalu yang kedua, ada energi dari kenangan-kenangan dari masa lalu yang juga belum bisa dia lepaskan dari kamu ya. Jadi kayak banyak energi kerinduan, energi teringat terus, dan energi pembelajaran. Kata-kata kamu teriang di dia, apa yang pernah kamu sampaikan juga dia ingat terus gitu ya. Dan kalau Sora lihat, dia tuh kayak berharap bisa untuk mengulang suatu memori yang baru lagi. Oke? Dan apapun itu ya teman-teman, orang ini itu masih punya perasaan sama kamu ya. Orang ini itu masih kayak kepingin untuk mengusahakan karena dia masih punya perasaan tertarik sama kamu, sayang sama kamu gitu ya, dan menyukai kamu ya. Dan ada romansa yang seperti bersemi kembali di hatinya dia. Kita mau lihat di sini teman-teman, ada energi seperti apa. Yang pertama ya, sebelumnya memang kalau Sora lihat, ada kendala apa adalah sikapnya dia tentang menentukan yang namanya masa depan. Jadi sangat mungkin banget orang ini tuh seperti menjauh dari kamu atau menghilang dari kamu karena memang ada yang sedang dia rencanakan, entah itu masa depan, entah itu hal-hal yang berhubungan dengan ke depan, dan ngomongin soal masalah keputusan. Karena di sini dia itu kayak antara memilih mau berpartner atau mau bersama dengan kamu atau tidak. Lalu di sisi lain juga sangat mungkin kayak pengen memilih untuk sama kamu atau enggak, punya pasangan atau enggak gitu ya, atau kamu dengan yang lainnya ya. Salah satu jarak yang dia buat itu juga karena dia sedang mengusahakan untuk situasi keuangan dia ya. Ada sesuatu yang sedang dia kerjakan, ada sesuatu yang sedang dia kejar, ada sesuatu yang sedang dia harapkan bisa adanya kesempatan gitu ya teman-teman. Oke?
Dan dia itu berusaha untuk membuat dirinya dia benar-benar yakin sama apa yang dia inginkan, yang benar-benar dia mauin. Jadi kayak memang ada beban-beban secara mental, beban-beban secara pikiran, yang mungkin saja ketidaksiapannya dia, ketidakdewasaannya dia gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, yang membuat dia itu menjauh karena memang berusaha untuk benar-benar aku bisa berani, aku bisa tegas gitu ya. Karena bisa saja teman-teman ya, secara mentalitas, secara pikiran gitu ya, dia itu belum sepenuhnya siap sebelumnya gitu ya. Masih banyak hal-hal yang jadi fokusnya dia. Dan kalau Sora lihat di sini juga, dia itu kayak masih harus berjuang banyak hal. Dia harus berjuang soal hidupnya. Mungkin banget dia harus berjuang soal keluarganya. Mungkin sekali dia harus berjuang soal kehidupan dia sendiri ya. Jadi kayak dia ngerasa gini, kalau aku aja belum bisa untuk diriku sendiri, bagaimana aku mau mengusahakan untuk orang lain. Jadi kayak kalau Sora di sini, orang ini tuh kayak pingin bisa mempersiapkan diri gitu ya, untuk mampu menjadi sosok yang bisa mempertahankan kamu. Kalau dia mempertahankan dirinya sendiri aja belum bisa, gimana mau pertahanin kamu lah, istilahnya seperti itu ya. Lalu di sini kalau Sora lihat, ada situasi memang dari tadi ngomongin soal keputusan, memang banyak kebimbangan ya. Di sini memang ngomongin ini kuat banget dari yang namanya pikiran ya. Pikiran itu yang menggiring kepada satu tindakan, sehingga bisa saja dia tidak berani untuk mengambil satu tindakan karena memang belum yakin dengan keputusan yang dia pikirin gitu ya. Kita coba lihat di sini teman-teman ya. Kita coba lihat di sini siapa ciri-cirinya dia orang ini ya. Yang pertama, kalau Sora lihat di sini orangnya itu kelihatan santai, kelihatan menyenangkan, orangnya sedikit suka menggoda, ada centil-centilnya gitu ya. Mungkin banget kamu kenalan sama dia waktu lagi hangout keluar sama teman-teman kamu gitu ya, itu sangat mungkin. Oke. Dan karena sisinya yang kelihatan playful itu juga lah yang namanya tanggung jawab itu bisa jadi sesuatu yang sangat dia pikirkan ya. Ada juga yang kenalan sama kamu melalui texting ya, sosial media, mungkin kenalan di internet, lalu chatting-chattingan, telepon-teleponan gitu ya. Dia sangat suka berkomunikasi melalui sama kamu chatting atau telepon-teleponan. Itulah lebih banyak komunikasi kamu melalui online. Orang ini kalau Sora lihat banyak banget bebannya dan banyak banget hal-hal yang terjadi sama dia. Mungkin dia ada tanggung jawab yang tadi Sora udah bilang kan, sehingga ya, keputusan yang dia pikirkan pun adalah kekuatan yang benar-benar dia harus pikirin dulu ya. Orang ini juga sangat suka mungkin pantai ya, sangat suka musim panas, santai, dia mungkin suka pakai sendal, santai-santai aja gayanya dia gitu ya. Sangat suka yang namanya popularitas, sangat suka yang namanya dikenal orang, sangat suka yang namanya bernetworking atau mengenal banyak orang ya. Ini semakin kuat yang namanya internet di antara kalian ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada LDR di antara kalian, ada jarak memang di antara kalian yang mungkin membuat hubungan ini juga tambah sulit ya. Karena ada LDR, komunikasinya cuma bisa online dan banyak banget yang sedang terjadi sama dia ya. Tuh, fokusnya memang benar-benar soal keuangan. Di sini keuangan sangat-sangat menjadi sesuatu yang berpengaruh sangat besar sama dia gitu ya. Ada soal situasi keuangan ya. Dan orang ini tuh seneng banget ngobrol-ngobrol gitu ya. Orang ini juga seneng banget mungkin minta pendapat soal teman-temannya dia, atau dia kalau minta pendapat tuh sering banget tanya-nanya sama temennya gitu loh teman-teman ya. Lalu kita lihat di sini lagi ada energi seperti apa. Oke. Di sini juga ada energi dimana kalau Sora lihat ya, orang ini itu seperti berusaha untuk masuk ke tahap lain dalam suatu relationship ya. Jadi artinya orang ini kedatangan dia itu mencari-cari kamu karena memang dia itu sudah lebih siap secara pikiran, secara mindset gitu ya. Karena kalau Sora di sini ada inner child yang bermasalah sebelumnya ya, mungkin trauma karena mungkin datang dari keluarga yang bermasalah finansial, mungkin relationship orang-orang di sekitar dia itu tidak berhasil. Jadi orang ini kayak pingin nyari kamu biar relationship itu masuk ke tahap yang lebih baik ya teman-teman. Oke, masuk ke tahap yang lebih berkembang ya. Mencarinya dia ke kamu adalah juga ada karena perasaan dia merasakan chemistry di antara kalian masih sangat kuat. Masih ada hasrat yang besar. Dan dia ngerasain bahwa apa yang aku rasakan ini, bukan cuma aku yang rasain, aku juga punya satu keyakinan, kamu juga ngerasain hal yang sama-sama aku gitu loh ya.
Jadi kalian tuh punya perasaan yang sama, kalian punya perasaan yang sama-sama berimbang gitu ya kalau Sora lihat. Dan kalau Sora lihat di sini ya, dia itu merasakan ada energi kayak meletup-letup perasaan dia sama kamu ya. Kamu pernah sangat kecewa sama dia karena ngerasa kayak apakah dia cuma mempermainkan kamu, apakah dia serius sama kamu, apakah dia ada perasaan sebenarnya sama kamu gitu ya kalau Sora lihat di sini gitu ya. Sehingga kamu pun banyak yang berfokus sama diri kamu sendiri gitu ya. Kamu banyak berfokus sama diri kamu sendiri gitu ya. Kamu juga menyelesaikan luka-luka dan kecewa karena dia pergi begitu aja, ngilang teman-teman ya. Kamu kayak lebih banyak kayak fokus ke diri kamu sendiri, sehingga kualitas diri kamu juga semakin membaik gitu ya. Namun kalau Sora lihat di sini masih ada kekecewaan kamu ke dia gitu ya. Jadi kenapa dia nyari-nyariin kamu? Karena kamu masih menghindar dari dia ya. Kamu masih mungkin ngeblok dia. Kamu mungkin masih kalaupun kamu nggak blok dia, mungkin nyari kamu nggak respon, atau kamu responnya lambat-lambat atau gimana gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Oke. Dia itu merasakan energi sangat-sangat nyaman sama kamu, energi merasa sangat terpenuhi sama kamu, makanya dia itu kepinginnya sama kamu ya, nyari-nyariin kamu gitu ya. Selain juga memang ada energi di mana dia itu masih pingin nunjukin sama kamu, aku tuh mau mengusahakan ya, kebahagiaan aku adanya di kamu ya. Ini jadi sebenarnya ada energi sadar sih gitu ya, kalau aku tuh ada kesalahan sama kamu, pergi gitu aja dari kamu ya. Dan tapi dia tuh kayak masih berusaha untuk mungkin masih ada kesempatan ya. Dia mau menunjukkan sama kamu dia itu udah siap untuk yang namanya satu perubahan. Dia sudah siap menjadi sesuatu yang lebih positif. Dia benar-benar kepingin untuk memperbaiki. Kenapa dia sangat menginginkan kamu? Sora lihat di sini, dia itu kayak nggak mau lepasin kamu, ya. Dia itu punya rasa keterbutuhan sama kamu yang sangat kuat dan sangat besar. Sehingga kalau dia harus kehilangan kamu, itu menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan. Dia tuh kayak belum bisa let go kamu lah intinya, mau mempertahankan kamu, ya. Karena buat dia, kamu itu menjadi seseorang yang bisa jadi timnya dia. Kamu bisa menjadi pendukung dia yang sangat kuat. Jadi istilahnya kamu tuh cocok lah sama dia gitu ya. Bisa sinkron sama dia ya. Selain daripada itu, memang kamu secara fisik itu juga memang sangat tipenya dia banget gitu ya. Jadi kayak secara fisik maupun secara energi dia ngerasain kamu adalah yang terbaik buat dia. Apalagi romantisme di antara kalian itu sangat-sangat bersemi dengan kuat. Jadi dia ngerasa kayak intim sama kamu, deket sama kamu gitu ya. Selain dari itu juga dia ngerasa kayak kamu tuh sangat menjadi seorang pendengar yang baik buat dia. Kamu selama ini menjadi seorang pendengar, kamu juga sering membantu dia menyelesaikan masalahnya dia, memberikan dia energi-energi pendukung gitu ya. Dan kamu memberikan dia banyak pengetahuan. Kamu artinya membuat dia ingin belajar banyak. Kamu ngebuat dia tuh kayak terpesona sama kepintaran kamu juga. Kamu tuh punya banyak pengetahuan, punya banyak kebijaksanaan ya. Itu yang membuat dia semakin yakin mau sama kamu ya. Dan dia tahu kamu adalah seseorang yang akan berusaha juga dalam membangun suatu hubungan. Artinya kamu nggak akan jadi seseorang yang cuma membiarkan dia membangun sendirian ya teman-teman. Oke? Dan di sini dia masih sangat-sangat mau tahu soal kamu, pingin memulai sih komunikasi yang jelas sama kamu kalau Sora lihat di sini. Yang sebenarnya dia rasakan ke kamu, yang mungkin sama ini dia simpan ya. Sebelumnya dia merasa kita lebih baik berpisah dulu gitu ya. Karena kenapa? Mungkin pada saat itu terlalu banyak emosi, terlalu banyak kemarahan, terlalu banyak luka, terlalu banyak kecewa, terlalu banyak perdebatan dan ketidaksiapan ya. Tapi sebenarnya dia sangat-sangat jatuh cinta sama kamu. Kamu seseorang yang sangat-sangat sempurna untuk dia. Aku sangat cinta sama kamu apapun yang terjadi ya. Jadi ketika dia terpaksa harus berjauhan dari kamu karena dia merasa itu mungkin yang terbaik ya teman-teman. Aku berharap kamu masih bisa bersabar dan mengerti. Salah satunya, kenapa sebelumnya dia banyak ragu-ragu yang tadi Sora udah bilang. Kenapa? Ada satu ketakutan dia itu tidak begitu yakin sama yang namanya komitmen teman-teman ya.
Mungkin tidak siap secara mental, tidak siap secara finansial, tidak siap secara tanggung jawab gitu ya. Dan kalau dia ngomong sejujurnya sama kamu, dia tuh takut ngadepin kamu. Takut kamu marah, takut kamu benci, takut kamu kecewa, takutlah ibaratnya ngadepin kamu. Memang dalam tanda kutip pada saat itu dia mengalami satu perasaan pengecut gitu ya. Dan ketika dia menjauh, dia hanya butuh jeda. Jadi bukan karena dia tidak punya perasaan sama kamu. Walaupun di satu sisi dia menyadari ada sisi kamu itu mungkin lebih baik sebenarnya, lebih bahagia tanpa aku ya. Jadi ini ada pertentangan batin ya. Kenyataan bahwa dia tahu kamu lebih baik tanpa dia, tapi dia menginginkan kamu ya. Karena dia masih sangat-sangat tertarik sama kamu. Terakhiran ini sangat-sangat intens mikirin kamu, teman-teman ya. Karena memang tidak ada yang lain yang bisa dibanding-bandingkan sama kamu. Kamu yang terbaik menurut dia. Dan memang di sini ada koneksi secara spiritual yang sangat jelas dia rasakan ke kamu, teman-teman ya. Walaupun dia tidak benar-benar bisa menjelaskan, mendeskripsikan perasaan kalian, tapi di sini kalau saudara lihat dia merasakan koneksinya sama sangat kuat dan jelas. Orang ini menginginkan kesempatan kedua, ya, jelas. Yang akan dia lakukan ke depannya ke kamu dan hubungan ini, teman-teman. Kalau saudara lihat di sini, akan ada konflik mungkin di sana ya. Mungkin ketika dia datang pun tidak langsung berjalan mulus. Kamu mungkin ada perdebatan, menanyakan kenapa dia pergi dan sebagainya. Ya. Di sini dia itu kayak pingin mencoba untuk mengobati luka kecewa yang pernah dia berikan sama kamu. Jadi di sini ada energi dia itu pingin berusaha untuk memperbaiki hati kamu yang telah terluka. Dia berharap ada persatuan kembali ya. Memang secara luka dia menyadari, aku tidak bisa berbuat apapun apa yang sudah terjadi ya. Yang bisa aku lakukan adalah ingin menebus ya, teman-teman, ke itu ya. Dia akan berusaha bicara lagi sama kamu akan menerima pesan secara texting, mungkin ada telepon dari dia ke kamu lagi ya, teman-teman. Dan dia ingin mencoba untuk menyembuhkan hati kamu dan dia ya. Kalau saudara lihat di sini ya. Jadi kepingin mengusahakan ya. Walaupun memang kalau saudara lihat kamu sedang lagi fokus-fokusnya banget untuk ke diri kamu sendiri ya. Jadi memang ada beberapa yang nggak langsung siap ya. Kalau saudara lihat di sini itu memang sangat-sangat wajar ya. Kalau kamu masih tidak langsung siap, tapi coba mungkin bisa bicara dulu ya, dengarkan dulu dia mau bicara apa, nanti baru kamu putuskan lebih banyak lagi ketika kamu sudah mungkin diskusi dengan teman-teman kamu, orang-orang di sekitar kamu. Nasihat buat kamu apa? Teman-teman, mungkin memang di sini akan ada banyak dari kalian yang langsung seperti defensif gitu ya, karena sudah pernah dilukai gitu ya. Tapi saran dari kartu Sora adalah pikirkan dulu dengan benar-benar bahwa tidak harus langsung diiyakan, tapi kan nggak harus langsung dienggain dulu gitu ya. Artinya lihatlah, coba apa sih yang mau dia tunjukin sama kamu, aksi nyatanya apa gitu ya. Kalau saudara lihat, baru nanti kamu ambil satu keputusan. Jadi daripada langsung di-cut, ya lihat aja gitu ya, apa yang mau dia sampaikan, apa yang mau dia lakukan gitu ya. Nanti baru kamu ambil satu keputusan yang jelas ketika kamu sudah melihat segala sesuatu udah clear nih, aku udah lihat gitu loh ya. Karena kalau sholat di sini ada pembuktian yang pingin dia berikan ke kamu. Jadi biarkan aja pembuktian itu, baru di sana kamu nilai, baru di sana kamu judge dia gitu. Paham nggak? Gitu loh. Ya nggak salah juga kan, nggak harus serta-merta diterima, tapi nggak harus serta-merta ditolak juga. Itu masukan dari kartu Sora kalau diterima ya, kan tidak ada masukan yang dipaksakan. Kita coba lihat di sini zodiak yang mungkin akan terungkap, teman-teman ya. Ada Taurus, bisa saja 2 minggu atau 2 bulan lagi, atau tanggal 2 dia menghubungi kamu. Gemini 3 minggu, 3 bulan, atau tanggal 3. Tidak harus Gemini itu 3 minggu, bisa saja Gemini tapi 2 bulan gitu ya. Karena kebolak-balik juga periode waktunya. Sagittarius 9 minggu 9 bulan. Libra 7 minggu 7 bulan, tanggal 7. Leo 5 minggu 5 bulan atau tanggal 5. Capricorn 10 minggu 10 bulan atau tanggal 10. Dan Pisces 12 bulan atau 12 minggu atau tanggal 12. Oke, kita sekarang coba lihat untuk alfabetnya. Sebelumnya teman-teman, mungkin sambil kamu mau ngambil satu keputusan yang lebih clear dan lebih jelas, silahkan kalian beli gelang clear quartz ini. Ini batu asli teman-teman ya, ini bukan mainan, oke? Nah,
ini bisa membawa kepada energi pembersihan cakra-cakra kamu. Jadi ketika cakra-cakra kamu bersih, kamu bisa mengambil keputusan yang lebih jernih dan lebih jelas. Keputusan yang memang benar-benar udah berdasarkan yang perasaan yang sehat. Membantu grounding, melepaskan pora-pora di bawah alam sadar dan sadar secara berulang, positif banget. Otomatis ketika energi kamu bagus, energi kamu positif, otomatis kamu akan jadi sangat menarik. Otomatis kamu akan mendapatkan banyak hal-hal positif yang datang ke dalam kehidupan kamu. Paham maksudnya Sora? Jadi, kamu gak usah khawatir ya. Hal-hal baik itu akan sangat mungkin datang ke dalam kehidupan kamu. Ya, tapi yang perlu diperjelas adalah hal-hal tersebut bisa jadi sesuatu yang positif untuk kamu juga teman-teman. Paham nggak maksudnya Sora? Jadi ada kebaikan yang bisa datang, cinta, kasih sayang, energi yang tenang. Otomatis kalau energi kamu positif, akan segala sesuatu tuh jadi lebih menarik ya. Paham maksudnya Sora? Kalau orang energinya positif tuh jadi lebih menarik, pasti banyak hal baik bisa datang ke dalam kehidupan dia. Silakan di Instagram Sora @sora_tarot. Pada saat video ini dibuat, harga 240.000, dijual sepasang, tidak dijual terpisah. Cantik banget kalau dipakai. Sora juga pakai ya. Bulan tanda perubahan, bintang tanda optimisme dan harapan. Batu asli yang udah diprogram. Setelah stok habis, Sora tidak tahu bisa restock lagi atau enggak ya. Oke, Sora nggak berani janjiin dulu, jadi belilah selagi masih ada ya. Koleksi, anggap aja kamu dukung Sora, Sora dukung kamu. Oke. Dan untuk teman-teman yang juga mungkin mau pembacaan pribadi berbayar atau mau personal reading, pokoknya semuanya bisa ya di Instagram Sora @sora_tarot. Semua itu satu jalur aja. Oke. Mungkin mau tahu potensi hidup, mungkin juga teman-teman mau tahu beli alat pembacaan ya. Ada kartu-kartu, bahkan ada yang pre-love dengan harga yang mungkin lebih terjangkau untuk kamu bisa kamu beli. Oke. FQAV, TYJB, FHTD, M dan G. Ya. Kita coba lihat dikit lagi. Ada U, M dan I. Dicek ya nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet sini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main di channel pertama Sora, di Sora yang Tarot. Ya, pikirkan yang terbaik untuk kamu. Bye-bye. Sora tunggu belanjanya.